Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Abdul Aziz akan memandu presentasi kelompok 2. Nah, yang akan mempresentasikan tentang strategi, sasaran, target, dan pengendalian kebijakan fiskal dan moneter. Yang akan dipresentasikan oleh Abdul Aziz, Adrianti Suci, Aldi Hendrawan, Asep Dhani, dan Belgis. Strategi kebijakan fiskal. Pokok-pokok kebijakan fiskal. Pertama, arah kebijakan fiskal dalam APBN. Yang kedua, strategi kebijakan fiskal dalam APBN. Arah kebijakan fiskal dalam APBN. Pertama, kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi. Kedua, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Keempat, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN. Pertama, meningkatkan konsolidasi fiskal untuk mempertahankan kesinambungan fiskal. Kedua, mengupayakan penurunan beban utang, pembiayaan yang efisien dan menjaga kredibilitas pasar modal. Ketiga, menurunkan defisit anggaran terhadap PDB. Keempat, meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kelima, mengendalikan dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Keenam, memberikan stimulus guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ketujuh, melanjutkan reformasi administrasi perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kedelapan, mempertajam prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat. 9. Mengalokasikan alokasi anggaran belanja ke daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan biaya dan tingkat risiko yang rendah. Materi selanjutnya adalah strategi kebijakan moneter. Dalam literatur ekonomi moneter terdapat dua pandangan yang berbeda tentang strategi kebijakan moneter dalam mengatasi gejolak siklus ekonomi yang terjadi, yaitu yang pertama adalah counter cyclical monetary policy oleh Keynes, yang kedua accommodative monetary policy oleh monetaris. Pertama, counter cyclical monetary policy oleh Keynes. Kelompok Keynes memulai pandangannya dari kenyataan bahwa perekonomian dalam suatu siklikal selalu mengalami proses yang dilandai dengan kegiatan ekonomi yang menurun sampai pada titik terendah atau biasa disebut dengan periode resesi dan kemudian diikuti dengan periode kegiatan ekonomi yang semakin meningkat atau biasa disebut dengan periode boom. Siklus dari masa resesi ke masa boom atau sebaliknya terjadi secara bergantian dari suatu waktu ke waktu berikutnya yang disebut dengan business cycle. Perekonomian yang dilanda dengan resesi ditandai oleh tingkat pengangguran yang tinggi karena lesunya kegiatan ekonomi. Dan sebaliknya pada masa boom ditandai oleh tingkat inflasi karena kenaikan ongkos-ongkos produksi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang meningkat. Dalam masa resesi ataupun boom, bank sentral perlu secara aktif melakukan campur tangan di pasar uang, yaitu dengan melakukan ekspansi moneter pada masa resesi. Diharapkan dapat meningkatkan hasrat masyarakat untuk berkonsumsi dan berproduksi yang selanjutnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Sebaliknya dalam masa boom, bank sentral melakukan kebijakan moneter yang kontraksi sehingga diharapkan dapat memperlambat perekonomian dan mengurangi perekonomian dan mengurangi tekanan inflasi. Singkatnya, bank sentral harus melakukan kebijakan moneter yang aktif sebagai respon terhadap keadaan ekonomi. Kebijakan yang dilakukan menurut kehendak agar terjadi perubahan ekonomi disebut dengan discretionary monetary policy. Yang kedua adalah accommodative monetary policy oleh monetaris.
Kelompok monetaris berpandangan bahwa dalam kegiatan ekonomi yang lesu mengakibatkan menurunnya permintaan masyarakat terhadap uang. Artinya masyarakat mengurangi kekayaan berupa uang. Dan sebaliknya dalam masa boom permintaan masyarakat akan uang akan semakin meningkat. Pandangan kelompok moneter berbeda dengan pandangan kelompok Keynes karena dengan kebijakan moneter yang aktif dengan mengurangi business cycle dan tidak akan efektif karena akan lebih menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan akan mendorong inflasi lebih lanjut. Pandangan kelompok moneter didasarkan pada pilihan intermediate target, yang kedua permasalahan kesenjangan atau lag. Akomodatif monetary policy oleh monetaris. Pandangan kelompok moneter didasarkan pada pilihan intermediate target. Jika bank sentral memilih kebijakan target tingkat suku bunga atau R tertentu, pendapatan masyarakat menjadi berubah sehingga sektor real menjadi tidak stabil. Jika dipilih kebijakan target jumlah uang yang beredar atau MS rasio jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pendapatannya, menurut teori Cambridge adalah K, menjadi berfluktuasi dan fluktuasi ini tidak akan berkurang. Kedua, permasalahan kesenjangan atau lag. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral memerlukan waktu untuk mempengaruhi tingkat pendapatan. Waktu yang ditemukan itu merupakan lag. Bank sentral yang melaksanakan kebijakan moneter yang ekspansif pada waktu perekonomian yang resesi hanya akan mempengaruhi tingkat pendapatan dalam waktu yang lama setelah masa resesi berlalu. Justru, apabila terjadi pengeluaran masyarakat yang berlebihan, diperlukan kebijakan moneter yang kontraktif. Dengan alasan tersebut, kelompok monetaris mengusulkan agar bank sentral melakukan kebijakan moneter secara pasif dan menetapkan suatu pertumbuhan jumlah uang beredar secara konstan dalam suatu perekonomian apapun. Dengan kata lain, baik pada masa resesi ataupun pada masa boom, pertumbuhan uang beredar hendaknya dipertahankan pada tingkat tertentu yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk tujuan itu, bank sentral perlu menetapkan suatu aturan yang disebut dengan akomodatif monetary policy. Belgis Faila akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sasaran kebijakan fiskal dan moneter. Sasaran kebijakan fiskal memiliki dua tipe yang sama dengan kebijakan moneter, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif dapat berupa penambahan belanja negara atau pengurangan pajak terhadap masyarakat. Sedangkan kebijakan kontraktif adalah pengurangan pengeluaran pemerintah atau penambahan pajak terhadap masyarakat. Terdapat dua sasaran kebijakan fiskal, yaitu yang pertama peningkatan PDB, dan yang kedua memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran. Sasaran kebijakan fiskal yang pertama yaitu peningkatan PDB. Dalam keseimbangan pasar barang, setiap kebijakan fiskal ekspansif akan membuat kurva permintaan belanja otonom terencana (plain autonomous spending) bergeser ke kanan. Hasil derivasi akan membuat kurva IS akan mengikuti bergeser ke kanan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan PDB. Secara teori, pengeluaran pemerintah yang bertambah akan meningkatkan permintaan agregat dan meningkatkan PDB sesuai dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus NX, di mana G adalah pengeluaran pemerintah. Di sisi pajak, penurunan pajak akan meningkatkan peluang konsumsi bagi masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan agregat. Sedangkan, setiap kebijakan fiskal kontraktif akan membuat kurva permintaan belanja otonom terencana (plain autonomous spending) bergeser ke kiri. Hasil derivasinya akan membuat kurva IS akan mengikuti bergeser ke kiri. Hal ini akan menyebabkan penurunan PDB. Secara teori, penurunan dalam pengeluaran pemerintah akan mengurangi permintaan agregat sehingga PDB akan turun. Di sisi pajak, penambahan pajak terhadap masyarakat akan mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi permintaan agregat. Kemudian, sasaran kebijakan fiskal yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Untuk sasaran memperluas kesempatan kerja, kebijakan fiskal ekspansif akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan setiap pengeluaran pemerintah akan diusahakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi pajak, pengurangan pajak akan meningkatkan investasi karena biaya investasi akan berkurang. Investasi yang tinggi akan memacu munculnya lapangan kerja baru. Demikian sebaliknya, jika dilakukan kebijakan fiskal kontraktif,
Penambahan pajak akan mengurangi investasi dan pengeluaran pemerintah yang ditahan tidak akan mengalir ke masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu sasaran kebijakan moneter. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang, free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Kemudian, dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan moneter yang diterapkan dalam suatu negara adalah untuk mencapai sasaran antara atau intermediate target, dan dengan target tersebut dapat tercapai sasaran akhir atau ultimate target. Sasaran akhir merupakan sasaran tertentu yang dirasakan oleh masyarakat yang mana merasakan dalam kondisi sejahtera atau welfare, misalnya dalam kondisi naiknya pendapatan masyarakat. Umumnya kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh beberapa atau seperangkat variabel ekonomi dan non-ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Adrianti Suci akan menjelaskan mengenai sasaran kebijakan moneter. Dalam bahasan ini, hanya diuraikan hubungan antar variabel ekonomi dalam suatu model ekonomi, yaitu fungsi kesejahteraan sosial atau social welfare function, yaitu W sama dengan F dalam kurung E, Y, P, B, dan lainnya. Jadi maksudnya W sama dengan F, E, Y, P, B ini, di dalam W yaitu kesejahteraan sosial, terdapat kesempatan kerja, Y pertumbuhan ekonomi, P kestabilan harga, B keseimbangan neraca pembayaran, dan variabel lainnya. Lalu, dari model sebelumnya, yang merupakan sasaran akhir kebijakan pembangunan, kebijakan moneter juga searah dengan kebijakan itu, dan bahkan dengan kebijakan moneter, optimalisasi fungsi kesejahteraan dapat dicapai dengan segala kendala yang ada dalam perekonomian. Dalam optimalisasi fungsi di atas, kemungkinan variabel-variabel itu dipengaruhi variabel lainnya yang menjadi variabel endogen, sehingga variabel tersebut sering bersifat dinamis karena tergantung dari perubahan prioritas pembangunan dan perubahan struktur ekonomi. Variabel sasaran atau variabel endogen merupakan fungsi dari variabel ekonomi lainnya. Baik variabel lain itu bersifat endogen karena mungkin juga dipengaruhi oleh variabel lain maupun bersifat eksogen. Sering sekali terkait satu sama lainnya secara simultan. Variabel endogen itu merupakan indikator ekonomi karena menghubungkan antara piranti atau instrumen dengan sasaran akhir. Piranti atau instrumen kebijakan moneter merupakan variabel eksogen, baik besarannya maupun alur waktunya yang diawasi oleh pengambilan kebijakan moneter. Materi yang selanjutnya yaitu target kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, target kebijakan fiskal. Target dan tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Lalu yang selanjutnya, target kebijakan moneter.
Target dan tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya karena tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, dan yang terakhir keseimbangan neraca pembayaran. Yang selanjutnya adalah pengendalian kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, pengendalian kebijakan fiskal. Pengendalian fiskal atau kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi di mana pemerintah dengan sengaja menghindari pembelanjaan defisit. Untuk menjalankan kontrol fiskal, pemerintah menghabiskan tidak lebih dari itu, dapat meningkat pada periode yang sama melalui pajak atau dengan menjual aset. Tujuannya adalah untuk menghindari kebutuhan pinjaman dan pembayaran bunga di masa depan. Lawan politik mungkin menganggapnya sebagai istilah yang tidak adil dan tidak masuk akal, dan lebih memilih untuk menggambarkan beberapa versi kebijakan tersebut sebagai konservatisme fiskal. Lalu, yang selanjutnya pengendalian kebijakan moneter. Pengendalian moneter dapat dibagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Pada umumnya, instrumen langsung berupa ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter sehingga tidak berorientasi pasar dan diskresinya ada di bank sentral sebagai otoritas moneter. Instrumen tidak langsung dapat berorientasi pasar atau tidak dan diskresinya dapat berada di bank sentral atau di peserta pasar. Lalu materi yang selanjutnya yaitu piranti atau instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang kuat di tangan otoritas publik yang sangat memengaruhi perubahan pendapatan, konsumsi, dan investasi. Kebijakan perpajakan berkaitan dengan amandemen baru dalam pajak langsung dan tidak langsung. Setiap tahun, pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam menentukan tingkat pajak. Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tarif pajak ini dan mengubah aturan perpajakan sebelumnya. Sumber penghasilan utama pemerintah adalah perpajakan, tetapi lebih banyak pajak pada publik akan berdampak buruk pada perkembangan ekonomi. Yang pertama, jika pemerintah akan meningkatkan pajak, lebih banyak beban akan ditanggung publik dan akan mengurangi produksi dan daya beli masyarakat. Yang kedua, jika pemerintah akan menurunkan pajak, maka daya beli masyarakat akan meningkat dan itu akan meningkatkan inflasi. Baik, yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran pemerintah. Ada sejumlah besar pengeluaran publik seperti pembukaan sekolah pemerintah, perguruan tinggi dan universitas, pembuatan jembatan, jalan dan rel kereta api baru. Untuk proyek-proyek di atas, pemerintah telah membayar jumlah besar untuk membeli dan membayar upah dan gaji. Namun, semua pengeluaran ini dibayarkan setelah disetujui pemerintah. Kebijakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat menambah atau mengurangi jumlah pengeluaran publik dengan mengubah anggaran. Pemerintah akan memprioritaskan penggunaan dana pada sektor yang sangat penting dan mendesak. Yang ketiga, kebijakan pembiayaan defisit adalah kebijakan pemerintah untuk pembiayaan kekurangan kas dalam keuangan atau kekurangan dalam anggaran belanja. Yang keempat, kebijakan utang publik. Jika pemerintah berpendapat bahwa pembiayaan defisit tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik atau jika pemerintah tidak menggunakan pembiayaan defisit, maka pemerintah dapat mengambil pinjaman dari Bank Dunia atau mengambil pinjaman dari publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Tetapi hal ini juga akan meningkatkan biaya utang dalam bentuk bunga yang diatur dan pemerintah harus membayar jumlah pinjaman sesuai tempo yang disepakati. Jadi, pemerintah harus selalu membuat anggaran yang solid untuk ini dan selalu mempertimbangkan jumlah yang diambil sebagai hutang.
Kebijakan ini juga dapat digunakan sebagai teknik kebijakan fiskal untuk meningkatkan kas pemerintah. Sumber utang internal termasuk pinjaman pasar, obligasi kompensasi atau SBN, sumber berharga negara. Sumber eksternal termasuk dalam pinjaman dari pasar eksternal dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, IDA, atau rekanan negara lain. Yang terakhir, budgeting. Kebijakan fiskal beroperasi melalui anggaran atau budgeting. Oleh karena itu, kebijakan ini juga disebut kebijakan anggaran. Istilah anggaran berasal dari kata Prancis, yaitu budgets, yang berarti tas kulit atau dompet yang digunakan untuk membawa surat kabar keuangan. Anggaran suatu negara adalah instrumen yang berguna untuk menilai fluktuasi ekonomi. Prinsip-prinsip anggaran yang berbeda telah dirumuskan oleh para ekonom yang dikenal sebagai anggaran tahunan, anggaran berimbang siklus, dan anggaran kompensasi terkelola penuh. Yang selanjutnya yaitu materi piranti atau instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen pengendalian moneter dapat dibagi langsung atau tidak langsung. Pada umumnya, instrumen langsung berupa ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter sehingga tidak berorientasi pasar dan diskresinya ada di bank sentral sebagai otoritas moneter. Instrumen tidak langsung dapat berorientasi pasar atau tidak, dan diskresinya dapat berada di bank sentral atau di peserta pasar. Instrumen langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Dua hal utama yang dikendalikan adalah harga suku bunga dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank. Jenis-jenis instrumen langsung. A. Penetapan suku bunga. Penetapan suku bunga merupakan instrumen langsung bank sentral berupa penetapan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan. Rancangan penetapan suku bunga dapat meliputi suku bunga tetap atau kisaran antara suku bunga pinjaman dan simpanan. B. Pagu kredit. Pagu kredit merupakan instrumen langsung berupa penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan. Mengapa kredit yang dipatok? Penyebabnya ialah dalam hal ini bank sentral ingin mengendalikan jumlah atau kuantitas yang beredar dengan secara langsung mempengaruhi jumlah kredit domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah uang beredar. Baik, saya Asep Dani akan melanjutkan materi dari saudara Abdul Aziz, yaitu tentang jenis-jenis instrumen langsung. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan instrumen langsung yang digunakan bank sentral dengan mewajibkan bank-bank selain untuk memelihara cadangan primer juga untuk setiap saat memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan persentase tertentu. Biasanya utang pemerintah. Pada umumnya, penerapan instrumen ini bertujuan untuk menggalang dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan anggaran pemerintah melalui penjualan secara wajib surat-surat utang pemerintah kepada perbankan sembari menciptakan pasarnya. D. Kredit langsung. Kredit langsung merupakan instrumen langsung berupa penyaluran kredit secara langsung atau melalui agen pemerintah kepada sektor, program, proyek, dan kegiatan tertentu. Pada umumnya, kredit langsung ini diberikan kepada sektor yang sedang digalakkan oleh pemerintah namun belum cukup menarik bagi sektor swasta atau diberikan untuk membiayai program, proyek, atau kegiatan yang diprioritaskan oleh pemerintah. E.
Kuota rediskonto. Kuota rediskonto merupakan instrumen langsung yang mirip dengan kredit langsung, namun dijamin dengan surat berharga pasar uang, melalui kuota untuk memberikan insentif pengembangan sektor tertentu. Dalam hal ini, Bank Sentral menetapkan jumlah kuota surat-surat berharga sektor tertentu yang dapat dirediskontokan dengan suku bunga di bawah harga pasar. Instrumen ini digunakan di negara-negara industri secara terbatas. Suku bunganya di bawah suku bunga PUAB, Jerman dan Amerika, dan di negara-negara lain untuk memberikan insentif ke sektor tertentu, Tunisia dan Cina. Suku bunga rediskonto ini sangat visible dan dapat dijadikan sebagai sinyal perubahan kebijakan yang efektif. F. Instrumen lain. Selain instrumen-instrumen langsung yang disebutkan di atas, terdapat pula beberapa instrumen langsung yang pada masa dahulu di Indonesia khususnya pernah digunakan untuk mengendalikan uang beredar atau money supply. Instrumen-instrumen tersebut antara lain 1. Pembersihan uang. 2. Penetapan uang muka impor. Lalu jenis-jenis instrumen tidak langsung. A. Cadangan wajib minimum. Jenis instrumen tidak langsung juga bermacam-macam dan bervariasi. Antara lain, cadangan wajib minimum. Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib dipelihara oleh bank. Cadangan wajib minimum dapat dibedakan menjadi cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer lebih dikenal secara umum sebagai cadangan wajib minimum. B. Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral sesuai dengan arah kebijakan moneter. C. Fasilitas rediskonto serupa dengan fasilitas diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek, hanya berbeda pada surat berharga yang digunakan bukan surat berharga bank sentral melainkan surat berharga pasar uang. D. Operasi pasar terbuka. Melalui OVT, bank sentral dapat mempengaruhi sasaran operasionalnya, yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih efektif. Terdiri dari lelang surat berharga bank sentral, lelang surat berharga pemerintah, dan operasi pasar sekunder. E. Fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek. F. Intervensi valuta asing merupakan salah satu instrumen tidak langsung yang dapat digunakan dalam OVT, yaitu bank sentral melakukan jual beli valuta asing di pasar valuta asing untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar. G. Fasilitas overdraft adalah instrumen tidak langsung berupa fasilitas pemberian pinjaman dengan tanpa jaminan yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. H. Simpanan sektor pemerintah merupakan instrumen tidak langsung yang dapat digunakan oleh bank sentral terutama untuk pengendalian likuiditas jangka pendek. I. Lelang kredit merupakan instrumen sementara yang dipergunakan dalam masa awal transisi ke penggunaan instrumen tidak langsung untuk mengubah dari pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. J. Imbauan juga dapat dipergunakan sebagai instrumen tidak langsung dalam pengendalian moneter oleh bank sentral. Imbauan akan menjadi efektif apabila bank sentralnya kredibel dan tidak sering dipergunakan atau tidak sering digunakan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih.